Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sama dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan segala hajat dunia akhirat, tak kumpul dengan baginda Rasulullah dari dunia sampai ke alam barzah, sampai ke surga yang paling tinggi yaitu Jannatul Firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kabul. Sebab wajah Nabi apabila berkumpul umatku 40 orang, ada satu nang waliyatullah. Amin. Nang satu ini sebab isidin ini kita diangkat doa. Siapa yang jadi wali Allah Ta'ala di sini nih, jangan mengaku lah. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehebatan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa wajah Nabi yang ingin menyaksikan orang-orang yang ataqah minan nar, orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, saksikanlah orang yang duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Senang apa senang ibu-ibu? Senang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Ibu-ibu panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi yang sangat ulun cintai dan sayangi, mohon maaf pula badahulu tausiahnya karena imbah ini dua tempat lagi mahadang ulun. Yang kedua di Polresta, yang ketiga di Ratu Jaleha lagi naik daun. Mudah-mudahan laris manis berataan nang badagang-dagang bapayuan dagangannya. Ujar ibu penata acara tadi mudahan naik haji seberataan, ba umrah sakampungan. Amin ya rabbal. Nang menata acara berdahulu sidin semua doakan. Alhamdulillah. Amun berataan siapa nunggu rumah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wa ziyarata maqamin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunggu antriannya makbul. Ibu-ibu yang ulun muliakan, ini kebun bunga kecempaka. Ini kebun bunga pantas ibu-ibu cantik-cantik bagaikan bunga mawar yang lagi merkah. Subhanallah. Kangen udah pian lawan ulun. Ulun kangen bener lawan pian. Di sini aja babulak kulik matan kuliah bahari ulun sekolah alia di Gapam kena rumah sampai kuliah pon. Di bangsa sini di Gapam situ. Nah, guring di situ berapa tahun ulun? Sekitar 5 tahun. Jadi ulun nih orang kampung di sini, boleh pulang ke kampung. Jadi wajah-wajah pian nang ulun rindukan. Alhamdulillah. Dan kita tak kumpul di dunia, tak kumpul pulang karena di alam barzah, tak kumpul pulang kita dalam surga Firdaus bersama kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini bulan apa namanya, Bu? Bulan Rajab. Bulan Rajab dinamakan pula dengan bulan Rajab. Kenapa? Karena mulianya bulan Rajab ini Allah merajam syaitan. Jadi syaitannya parah banget dirajam. Supaya umat Rasulullah
diberi seberataan taubatan nasuha. Jadi syaitan kada boleh menggoda aturannya. Lagi dirajam jadi lemah godaannya. Ada kau bebas diikat, dipasung, dirajam. Sampai-sampai Rasulullah apabila tiba masuk bulan Rajab, Sirin mengulang-ulang doa ini. Mau dibacakan doanya? Sama-sama kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Ya Allah, wajah Nabi berkahi kami di bulan Rajab. Berkahi pula hidup kami di bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami ke bulan suci Ramadan dan seterusnya. Amin. Ya Rabbal, mudahan nang garing-garing nang sakit lintuh, sakit pinggang, sakit macam-macam nih nah, diangkat penyakitnya, disehatkan badannya berkat kehormatan bulan Rajab. Amin. Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, sesungguhnya wajah Nabi apabila bulan Rajab berakhir, untung kena 30 hari, maka Rajab ini naik ke langit. Allah berfirman, wahai bulan Rajab, apakah engkau menyaksikan hamba-hambaku di permukaan bumi menghormatimu dan mencintaimu? Rajab kita takutan salah kandir badiam buat manggatar bulan Rajab ini. Allah membuka hijab lalu berfirman, hai bulan Rajab, bagaimana engkau dapati hamba-hambaku di bulan Rajab? Apakah mereka itu menghormatimu dan memuliakanmu? Diam Rajab ini boy. Diulang ketiga kalinya, wahai Rajab, bagaimana engkau saksikan hamba-hambaku? Apakah mereka menghormatimu dan mencintaimu? Ujar bulan Rajab, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau lebih mengetahui. Betul apa betul? Bahwasanya ulun ini dinamakan oleh kekasih engkau ya bulan Rajab dengan sanjungan bulan Al-Aqsa. Bahasa Arabnya, bahasa kita bulan yang tuli. Sedangkan engkau memerintahkan kepada seluruh hamba-hambamu supaya menyembunyikan aib kekurangan orang lain. Betul atau betul? Ulun kada melihat, ulun kada mendengar orang nang bermaksiat di bulan Rajab. Kada mendengar sikit buai. Ulun hanya menyaksikan hamba-hambamu yang berbuat taat, yang banyak bersolawat. Sudahkah tadi bersolawatan? Oh, Masya Allah, cantik-cantik seragam merah tua di samping ulun ini. Masya Allah, ibu-ibu semua cantik dan sampai ke surga. Ini baik orang-orang surga tuh cantik orangnya dari dunia sampai di akhirat. Subhan, kelihatan ulun tidak bertambah muda berdasaan. Masya Allah, dan panjang umur, beratkan sehat badan, wajah-wajah wanita solehah berdasaan yang akan menempati surga Firdaus. Amin ya Rabbal. Ujar bulan Rajab, ya Allah, engkau memerintahkan hamba-hambamu menyembunyikan aib-aib atau kekurangan orang lain. Maka ulun menyaksikan hamba-hambamu sedang beribadah mengagungkan bulan Rajab. Betul apa betul? Ujar ibu-ibu di Langgar Sumbarang situ, ayam belarang buaja bulan Rajab. Iyalah bu haja esa. Ya sirin panitianya benaran ya sirin. Karena kebanyakan yang paling memperingati menghormati bulan Rajab. Betul apa betul? Bawang buaya 40.000 jasa kilo, bujang. Bawang putih naik pulang jadi 45. Alhamdulillah awanukam. Ini bukti bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
khususnya di kebun bunga dasar cinta benar lawan bulan Rajab. Dasar maagungakan benar lawan bulan Rajab, cinta benar lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada peduli bawang larang baras larang, nang penting kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena takzim dan hormat. Amin. Ujar Allah Ta'ala, bersumpah Allah, demi keagungan engkau wahai bulan Rajab, aku menutupi aib kekuranganmu. Maka orang-orang yang bertaubat di bulan Rajab ini dengan taubatan nasuha, aku mengampuni seluruh dosa-dosanya. Amin. Yuk kita beristighfar beratakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna, sama-sama Bu. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiqa wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Amin. Bulan Rajab naik sudah. Bubuhan kabun bunga aja bulan Rajab, ya Allah ya Tuhan kami, biar ampunilah inya sudah bertobat. Amin ya Rabbal. Dan akan diberi husnul khatimah. Ini jadi saksi bulan Rajab nih atas kehadiran kita di tempat yang teramat mulia ini. Sung-sung pinanya datangan mula, Masya Allah. Setengah bulan daulan parak ceramah di bulan Rajab kadada semeriah di kebun bunga ini. Allah Akbar. Alhamdulillah. Takzim benar. Allah berjanji bahwa orang yang bertobat karena memuliakan bulan Rajab, Allah akan mengampuninya. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang ulun muliakan, kita akan bercerita tentang sekelumit perjalanan Isra Mi'raj. Siapkah Bu mendengarkan? Siapkah mengamalkan? Alhamdulillah. Dasar wanita-wanita ahli surga beratang. Ibu-ibu yang berbahagia, perjalanan Isra wal Mi'raj adalah mukjizat Nabi kita yang paling agung setelah mukjizat Al-Quran. Karena ini belum pernah dilakukan oleh seorang jua pun daripada Nabi dan Rasul yang berjumlah 124.000. Hanya khususnya diberikan sebagai keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah mengabadikannya di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Isra ayat yang pertama. Sama-sama kita ngaji Bu sambil menghadang Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam 27 Rajab yang diberkahi oleh Allah. Dari mana ke mana? Asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjid yang paling diberkahi oleh Allah, Mekah, Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Sesungguhnya dari Allah kami ingin memperlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami, supaya Nabi kita balik ke bumi mengabarkan peristiwa-peristiwa ajaib ini agar bertambah-tambahlah iman dan takwa kita, supaya kita mendapat kebebasan daripada api neraka jahanam, supaya kita masuk surga firdausnya Allah, supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin.
Itu hikmahnya perjalanan Isra Mi'raj. Selain itu Nabi kita menerima kado yang teramat istimewa. Apa itu kado dari Allah? Salat yang 5 waktu. Sudah salat zuhur? Alhamdulillah, wajah-wajah yang ahli salat bercahaya-cahaya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang ulun muliakan, innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang tidak mungkin. Bila Allah menghendaki, faida arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Ibu-ibu yang ulun muliakan, ketika aku lagi berbaring di Hijr Ismail, mudahan ka Makkah berataan. Hijr Ismail itu di sisi Ka'bah. Bertepatan dengan malam Senin, tertulis dalam sejarah tanggal 27 Rajab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, aku jadi lagi barabah, lagi berbaring di Hijr Ismail. Tiba-tiba datanglah kepadaku pemimpin para malaikat. Siapa dia ibu-ibu namanya? Malaikat Jibril. Hebat ibu-ibu. Kalau masuk TV berataan. Alim benar. Malaikat Jibril datang. Lalu malaikat Jibril wajar Nabi memegang tangan kananku. Dia berkata, Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Salam sejahtera bagimu, wahai pemimpin Nabi dan Rasul. Wa khataman nabiyyin. Engkaulah penutup seluruh Nabi dan Rasul. Aku jawab wajah Nabi, Waalaikumsalam ya Ruhul Amin. Salam sejahtera bagimu, wahai malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril, kemarin engkau wahai kekasih Allah, wahai malaikat Mikail bantu aku. Engkau berikan kepadaku wadah bejana yang datang dari surga. Ada beberapa bejana, yang satu sudah terisi dengan air telaga yang paling istimewa, yaitu Kausar. Yang satunya bejana yang kosong agar dimasukkan kepadanya air Zam-Zam dan menikmati Zam-Zam langsung ke agennya kena di Makkah. Air Zam-Zam itu raja seluruh air. Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya. Siapa yang meminumnya sampai puas, dihilangkan duka citanya, diangkat sifat munafik. Amin. Muntulakan umrah itu puasa ingin kesana. Amin ya Rabbal. Itu mengalir ya Nabi di bawah pohon Sidratil Muntaha. Itu mata air surga. Ambilkan bagiku jar malaikat Jibril air Zam-Zam. Aku ingin membersihkan dada kekasih Allah ini. Nabi ini pasrah aja. Dibawa aku aja Nabi ke dekat sumur Zam-Zam, lalu aku dibaringkan, lalu dioperasi dari bawah leher sampai ke bawah pusat, dikeluarkan hatiku, dibersihkan dengan air telaga Kausar dan air Zam-Zam itu tadi. Jadi Nabi kita dibersih benar buat hatinya. Sudah bersih, ditambah bersih. Subhanallah. Setelah itu Nabi dimasukkan ke dalam dadaku iman. Nah, iman yang pamulaan dimasukkan. Dan Islam. Tuba liman hudiyal Islam. Wajah Nabi. Sungguh beruntung orang yang diberikan taufik hidayah beriman dan beragama Islam. Kalau orang untung senang apa sedih kok? Senang. Jadi mulai hari ini jangan ada lagi nang pusat, jangan ada lagi nang berputus. Apa tadi kok? Sakit hati, jangan ada nang tajun na sumur karing, jangan ada nang bergantung di pohon lumbuk. Kasihan kan? Tidak ada duka cita asal engkau beriman kepada Allah. Apa itu iman? Meyakini tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad adalah Rasulullah.
beriman bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu ada. Betul apa betul? Beriman bahwasanya hari kiamat itu pasti datang. Beriman kepada kitab-kitab sucinya. Beriman kepada qada dan qadarnya, percaya yakin. Makanya beribadat kurangnya, makanya menurut. Amin ya rabbal. Iman dulu nasukakan buah. Ini Allah memberikan pelajaran bahwa kita hidup di alam dunia ini tiada lama. Umur umat antara 60 dan 70. Apabila imannya mantap, Islamnya sempurna, selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita diberi iman yang sempurna, Islam yang kokoh, diri kita, suami kita, anak cucu, menantu, zuriat kita semua. Ij'alna ya Allah min ibadikas sholihin. Amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu, setelah itu dimasukkan ke dalam dada Nabi kita ilmu awwalin wal akhirin. Jadi Nabi kita ini ilmu nang awal dibanding Tuhan sampai ilmu nang akhir. Jadi Nabi kita ini apa yang diucapkan sidin itu kita takdim, dan itu adalah benar adanya. Kenapa demikian ibu-ibu? Karena kita nih diberikan oleh Allah Ta'ala iman dan Islam, yakin bahwa yang dikatakan disampaikan oleh Nabi Muhammad kabar surga, percaya. Percayalah buktian dalam surga itu pasti ada. Percaya benar. Percaya hanya satu yang jadi pilihan kita di hari kiamat. Amun kada surga pasti neraka dan masuk surga berata. Iman, Islam, hanya berserah diri. Arti Islam tuh kita menyerah apa ujar Allah nang disuruh sidin nang wajib kita gawe nang haram kita jauhi. Amin. Pasrah, tunduk patuh kepada Allah. Dimasukkan ke dalam dada Nabi kita ilmu, karena ilmu ini modal. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin berbahagia di dunia yang fana ini mesti berilmu. Betul apa betul, Bang? Siapa pun mangkat jadi RT pun kada bisa baca. Karena Ibu RT-nya tadi. Maaf Bu RT lah. Ibu RT ini pintar orangnya. Ngarannya kan Ibu RT. Alhamdulillah. Rancak ulun cara mah Ibu RT awur. Ini Ibu RT ini aktif banget, alhamdulillah. Ibu RT panjang umur sekolah dan RT. Kada akan mengangkat orang jadi camat, jadi RT, jadi bupati, gubernur, amun kada ada ilmunya. Nah, jadi jangan Nabi, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa kepengen bahagia di dunia mesti berilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin selamat daripada murka Allah masuk surga, karena mesti berilmu. Ini modal utama nih buat ilmu. Jadi kita ini jangan pernah bosan menuntut ilmu. Akorba. Apabila orang menjauhi majlis ilmu para alim ulama, ujar Nabi orang itu akan ditimpa 3 macam bala. Yang pertama, orang yang malas hadir ke majlis ilmu, usahanya tidak diberkahi. Nauzubillah. Yang kedua, akan berkuasa di negeri itu orang yang zalim. Nauzubillah. Menyakiti rakyat, zalim. Kemudian yang ketiga, orang yang menjauhi para alim ulama dan majelis ilmu akan mati dalam keadaan tacabut iman, su'ul khatimah. Kayak hendak sholat, amun kada tahu berapa rukun sholat 13. Apa-apa aja mesti kita hafal. Alhamdulillah. Berapa rukun wudu? 6. Apa aja rukun wudu? Berapa rukun mandi wajib? 2 aja. Asal belajar. Amun kada belajar, ujar anak mak berapa rukun mandi wajib? Sung-sungan nih kamu dibatakun. Pada seorang dapat menjawab. Tapi di sini kan ada di planet sana. Berapa mak rukun wudu? Sidin ini kada ingat, nang bahari kada ingat, nang wahini kada belajar. Nah, jadi mesti kita mengerti ini ilmu. Kalau boleh kada kawat. Nah, kada kawat sholat kamu kada ada ilmunya. Wa man aradahu ma fa'ala bil ilmi. Siapa kepengen bahagia dunia mesti berilmu. Apalagi wahini mbak dibuka HP, buka YouTube, hadir abah rezeki kompor.
Sudah pernah nonton Bu? Ini kadang mau nonton kurang nang kada baju dan itu lopot benar jadi saksi karena dia tahu lah nang ditonton tuh kayaknya jadi saksi di hari kiamat. Baik nang kita tonton tuh ahli surga. Jadi kita jadi saksi sirin untuk masuk surga. Amun nang kita tonton orang nang kada kalau sambat calon ahli neraka ingat masuk neraka ikiau ikam saksi semalam kan nonton di video ikam nonton di YouTube saksi dulu nah uzubillah min hendak masuk surga kada bisa gara-gara tontonan nang kada sehat dan diri kita anak cucu minantu zuriat kita jangan menonton orang yang dimurkai Allah orang-orang yang tidak bermoral betul apa betul akor awas bila nonton nang tina Korea kita. Nah, orang-orang Korea nang pian tonton tuh Islam kah kada kah? Nah, itu jadi saksi dia. Entah lagi ya bilang besar sapu tangan nonton Korea gitu aja. Tapi di sini kan ada orangnya, ada jauh di planet sana. Dan diberi taubatan nasuha berata. Kita wah ini ujar abah guru mun hendak menjadi wali Allah Ta'ala nyaman benar karena sudah tersedia fasilitasnya betul apa betul? Rugi benar jadi kada jadi orang alim kada jadi orang soleh satu mat benar hidup di dunia sedangkan fasilitas semuanya tersedia di zaman bahari kada jauh-jauh 40 tahun nang silam Ibu Haji Aisyah belum ada lagi puisi canggih nang ini jauh ke Batang hendak beol ke Batang betul apa betul hendak bata tapas di lanting betul nang Tuhan ini tahu muka anak kada mati apa lantingnya ini anak lu napa aja lanting kada tahu aja anak-anak ini kita bahari lapah pula lapah Batang nggak Batang tepang nah bata tapas apa semua wah ini hingga katiak bangun di kamar bangun tengah malam jam 3 siap dah malaikat rakib mencatat nih jasirin hendak tahajud sekalinya kami aja berat tantangannya pian tahu kabut orang yang rutin istiqamah dalam melakukan salat tahajud akan dipanggil di hari kiamat wahai orang-orang yang merenggangkan lambungnya daripada tempat tidur untuk bertahajud silahkan masuk surga tanpa dihisab amin tapi sayang jangan bisa ribu sayang hanya seujung kuku jangan kawan dan kita nang kawan ibaratnya ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia kemudian dimasukkan ke dalam dada Nabi kita sifat apa itu hikmah apa arti hikmah lain kawan yang nang berjual jagung tuh lain ibu hikmah gitu hikmah artinya ilmu yang kita tuntut yang kita pelajari ini ditolong oleh Allah kalau mengamalkan dan kalau mengamalkan ilmu berarti orang itu dapat hikmah mudah kita diberi hikmah berarti amun acil hikmah ada sudah ini ilmu yang kita dengar kita tuntut lalu kita amalkan berarti kita mendapat hikmah apabila Allah mayuridillahu bi khairan apabila mayuridillahu abdan khairan apabila Allah menghendaki seseorang itu selamat di dunia selamat di akhirat maka Allah yufaqihu fiddin Allah akan memberikan kepada orang itu jalan senang menuntut ilmu agama amin kemudian dibantu ditolong oleh Allah dengan anugerahnya dengan karunia-Nya untuk mengamalkannya amin ya Rabbah dapat hikmah ngarannya jadi kita mesti sudah meminta supaya diberi hikmahnya. Kemudian yang terakhir dimasukkan ke dalam dada Nabi sifat hilim. Lain hilim yang di kepala lain mah. Hilim bahasa Arab ini penyabar, penyantun, kasih sayang. Ibu-ibu yang ulun muliakan Rasulullah itu dinyatakan Raufur Rahim, pengasihan benar, penyayangan badan nang kayak pian-pian nih di sini berataan alhamdulillah kita kawa membayangkan kalau kita punya suami orangnya ramah tamah
penyantun, penyabar, pemurah kada pamarah, rasa di surga. Betul apa betul? Abahnya mintu juga dapat pian-pian nang bungas-bungas nih. Orangnya penyantun, kasih sayang, pemurah kada pemarah, penyabar. Abahnya rasa di surga. Amin. Dan kita ini menjadi imaratul bait, penentram dalam rumah tangga kita, penentram buat putra putri dan keturunan kita, membantu wa'awnu ala ta'atih, membantu hamba-hamba Allah terutama keluarga kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa Bu? 3:04 sudah. Tumat lagi lah 15 menit lagi. Ibu-ibu yang ulun muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipatrikan ke dalam dada beliau sifat penyantun, kasih sayang, penyabar, pemurah, tidak pemarah. Mudahan kita dapat mengambil hikmah di sini Juana. Kita jadi orang yang penyantun, ramah tamah, kasih sayang, pemurah, kada pemarah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewat perjalanan yang sangat menakjubkan ini, bahwa kita mesti berbekal yang 5 macam, mantapnya ilmu agama, iman yang kokoh, Islam yang sempurna, ilmu yang didengar kita amalkan, kemudian tampil kita menjadi orang yang pengasihan, penyayangan, penyantun, pemurah, tidak pemarah. Amin. Itu namanya sifat hilim. Nah, sifat santun dan kasih sayang. Ibu-ibu yang ulun muliakan, wahai Aisyah, jangan berlemah lembutlah engkau. Seandainya kelembutan itu berupa manusia, tidak ada yang lebih cantik daripada si lembut. Subhanallah. Sifat kelembutan itu aja Nabi apabila dimasukkan oleh Allah ke dalam dada hati seorang suami, jadilah rumah tangga itu terbuka pintu rahmat Allah. Apabila sifat penyantun hilim itu dimasukkan oleh Allah ke dalam dada seorang istri, dimasukkan ke dalam anggota keluarga kita, anak cucu menantu berataan, itulah dia Nabi orang calon ahli surga. Amin ya Rabbal. Nah, santun, kasih sayang, penyabar. Apa hati sabar Bu? Nah, hati dingin, muntung kada bamamai. Ini bahasa Banjarnya nih. Sekali lebih pun takunin, bubuhan nang di luar nang di dalam. Apa arti penyabar? Hati dingin, muntung kada bamamai. Awal lah Bu. Dan awal. Walau kita dikelilingi musibah, keingatan kekasih ke Rasulullah itu orangnya penyantun, kasih sayang, kada jadi marah. Oh jangan anak-anak merdeka. Nah, alhamdulillah merdeka artinya hampir ada sakit hati karena orang santun, kasih sayang. Inilah yang wajib kita miliki. Mesti kalau ada ini wajib punya pardoain. Ringkas kata ujar Nabi, nang bekas operasi ke bertaut dengan kudrat keradat Allah Ta'ala, ujar Anas bin Malik, aku berdiam di rumah Rasulullah berkhadam 8 tahun. Aku alhamdulillah, mudah-mudahan sama dipanjangkan umur, hari sehat makin ada. Jawabannya ada di dunia bersama 8 tahun aku tinggal di rumah Rasulullah sampai ke alam barzakh, sampai ke surga yang paling tinggi, itu jannatul firdaus. Amin. Aku menyaksikan suatu hari Rasulullah membuka baju, mengganti bajunya. Aku melihat bekas operasi itu, bekasnya masih ada dari bawah leher sampai ke bawah pusat. Subhanallah. Kemudian kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kita berangkat. Allah memerintahkan engkau untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Allah akan membuka hijab antara dia denganmu. Engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat mukhalafatu lil hawadisi, yang tidak ada seumpamanya.
Ujar Nabi, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, Allah Ta'ala memerintahkan aku melakukan perjalanan yang menakjubkan Isra dan Mi'raj ini guna dibukakan hijab antara Allah dengan aku. Wahai Jibril, bolehkah aku tahu hadiah apakah yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepadaku? Jibril lalu menjawab dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurallahu nasran aziza. Sallu ala Nabi. Sesungguhnya ujar malaikat Jibril, Allah akan mengangkat derajat engkau. Engkau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kancah kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah mengampuni dosamu yang dahulu maupun yang akan datang. Amin. Ujar Nabi, ya Jibril, lamunnya aku jangan diampuni, nang kaya apa nasib umatku? Sedih Nabi nih. Nang kaya apa nasib umatku? Malaikat Jibril menjawab dengan ayat yang kelima surah Ad-Duha. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Rasulullah, Allah akan mengabulkan segenap permintaanmu sehingga nanti hatimu akan puas. Amin. Kalau begitu ya Nabi, hilanglah kedukacitaan dan kegelisahan hatiku tentang umatku. Aku akan meminta biar seluruh umatku masuk surga. Amin. Jangan ada yang masuk neraka. Amin. Allah akan mengabulkan permintaanmu sehingga engkau puas, engkau ridho. Kalau begitu ya Nabi, aku siap untuk melangsungkan perjalanan Isra Mi'raj. Dibawa Nabi di Isra Mi'raj. Naik dengan burak tadi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, berhenti di Madinah dan ke Madinah berataannya. Kada gampang orang yang ziarah ke Madinah semata-mata karena ingin berziarah kepadaku dan masjidku. Allah Ta'ala melebur seluruh dosanya sebagaimana kotoran karat yang ada pada besi dibawa ke tukang pandai besi bersih. Amin. Dan dimudahkan ke Madinah. Jadi kita langsung ke Aqsa, ke Madinah dulu ziarah, sholat 2 rakaat. Kemudian aku diterbangkan lagi ke mana, Bu? Ke Mesir, dan ke Mesir bertani menziarahi kubur para nabi dan rasul, Imam Syafi'i dan sebagainya. Aku dibawa naik ke Bukit Tursina, ziarah ke tempat Nabi Musa, dapat mendengar kalam Allah. Kemudian ya Nabi, aku dibawa lagi naik ke Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam, dan aku diperintahkan di sana sholat 2 rakaat. Nah, jadi kalau gawian ziarah, gawian Nabi boy. Jadi lamun piani katujuh ziarah berarti mengikuti dan menjunjung tinggi yang mana ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sholat Nabi 2 rakaat. Kemudian ya Nabi, aku diterbangkan sampai ke Madian. Ada satu pohon anggur di situ, di mana Nabi Allah Musa diangkat menjadi rasul. Sholat ya Nabi, aku 2 rakaat. Tiba-tiba burak yang aku naik sangat tinggi. Aku mencium bau harum yang luar biasa di atas langit situ. Kada pernah ya Nabi aku mencium sewangi bau harum. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bau harum apakah gerangan yang luar biasanya wangi ini? Ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, hendak tahukah ini bau harum wangi keimanan seorang wanita salehah, seorang wanita waliyatullah yang akan menjadi teladan bagi umatku. Harum keimanannya, orangnya mati syahid, dialah yang bernama Masitah. Siapa namanya, Bu?
masih tah. Umat siapa? Umat Nabi Musa. Mudah-mudahan sepulang peringatan Isra Mi'raj nih kita memiliki watak dan sifat seperti masih toh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masih tak ini hidup beriman, bertakwa kepada Allah, lidahnya tiada henti-hentinya berzikir dan bersalawat dan salam. Dia petugas istana Fir'aun, menjadi tukang juru rias. Harap kurangnya kalau soal Maria seorang wae. Jadi Fir'aun ini sudah menyeleksi seluruh tukang rias wajah. Nomor satunya masih tah kayak pian gue di sini nah. Hampir pada pinanduk nangka 17 tahun pada nomor. Bisa kan Maria wajah. Alhamdulillah. Itu dia masih tah. Suatu hari ketika menyisirkan putri Fir'aun, gugur sisir tadi nak kayak pian gue latah sekali latah betul. Gugur sisir bismillah aksya Fir'aun dengan nama Allah binasa Fir'aun. Jadi jangan Fir'aun ada Tuhan gak selain daripada abah kok. Fir'aun ini bakal jadi Tuhan buat. Suatu hari iblis bailang kepada Fir'aun ke istana lalu mengetuk pintu. Tuk. Siapa di luar aja Fir'aun gancangnya mengetuk. Mas aja, ikan mengaku jadi Tuhan tidak tahu lawan aku. Maka mengaku jadi Tuhan ya iblis. Maka kada tahu siapa yang mengetuk. Allah Fir'aun. Pun jadi Tuhan tentu siapa yang mengetuk. Nah itu. Kaliwaran Fir'aun ini zalimnya gue mengaku jadi Tuhan. Aku di iblis. Kada tahu di iblis. Saking sombongnya, bak aku jadi Tuhan. Ujar anaknya putri Fir'aun, engkau kelaporkan kepada ayahmu. Akhirnya Fir'aun pun mengintimidasi dipaksa masih tani supaya mengakui Fir'aun jadi Tuhan. Kada hakun masih tani. Istiqomah di dalam bertakwa kepada Allah, selalu hatinya kuat, imannya kuat, Islamnya istiqomah itu aja buat terus-terusan berbuat taat kepada Allah. Dan kayak itu juga kita nih terus-terusan salat yang 5 waktu istiqomah sampai maut menjemput kita. Amin ya Rabbal. Nah sifat istiqomah ini dipingkuti oleh saya dan masih tak. Akhirnya Fir'aun menyiapkan kawah yang besar, dimasukkannya apa ngarannya di dalam bejana kawah tadi minyak lama mengkolok. Diundangnya seluruh rakyat kada boleh datang. Lihat ya Fir'aun, aku bisa mematikan orang yang hidup, aku bisa menghidupkan orang yang mati. Didiriakannya orang bertataya berdua. Ujar Fir'aun, nah aku Tuhan, aku bisa mematikan orang yang hidup, dibunuhnya satu. Aku bisa menghidupkan orang yang cagar mati, sekong ada dibunuhnya. Majalinnya Fir'aun, nauzubillah min. Lihat kata Fir'aun, orang yang tidak mengakui aku sebagai Tuhan, bagaimana dahsyat siksaannya. Dilempar masitah ini buat suaminya bagawe gali istana, dilempar ke dalam kawah api tadi. Masitah dan ketiga putra putrinya dilempar semua dalam mengucapkan kalimat sama-sama la ilaha illallah. Sama-sama bu, la ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah. Siapa ujar Nabi yang mengucap kalimat la, dipanjangkan la ilaha illallah, diampuni oleh Allah 4.000 dosa-dosa besar yang pernah kita gawe. Amin. Ujar sahabat ulun pun ada menggawe dosa besar, siapa yang diampuni? Keluarga ikannya Nabi. Allah ya kan guru sekumpul bapasan sebelum menutup pengajian mau tahu pesannya bahwa aku pesankan jazin kepada seluruh muridku, tua muda, orang tua, anak-anak, jangan kadang membaca apakah subra. Apa itu apakah subra? Pembebasan diri dari api neraka jahanam setelah kita menuntut ilmu, diamalkan ilmu, istiqomah dalam sholat dan ketaatan. Baca jazin 70.000 kali kalimat la ilaha illallah. Siapa yang membaca 70.000 kali kalimat la ilaha illallah, ataqah minan nar, orang
itu menebus dirinya dari api neraka. Mau? Siap? 70.000 kan sekali duduk kok Bu ya muntong. Boleh aja dikaridit. Hari ini 1.000, esok 1.000. Siap? Dasar calon ahli surga berkata. Meninggal masih dalam keadaan syahid, dalam keadaan syahidah, mati syahid dalam memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Inilah tercium oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ibu-ibu sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi kita dihadang, ditunggu oleh 124.000 para nabi dan rasul, dan Nabi kita menjadi imam sallallahu alaihi Nabi untuk bersalat di sana. Terpanjang ya Nabi tangga, anak kayak eskalator anak kayak di mall tuh. Lalu bertatahkan intan permata, aku didudukkan oleh malaikat Jibril di situ. Malaikat Jibril pun mendampingi aku. Dalam sekejap aku tuh sudah tiba ke langit pertama, kedua, ketiga, keenam, ketujuh, sampai aku pada suatu tempat, yaitu namanya Sidratil Muntaha. Setelah itu aku dibawa oleh para malaikat lagi sampai ke Rafraf, sampai ke depan Arsy. Di atas surga itu ada Arsy namanya. Kemudian Nabi kita menyampaikan salam penghormatan. Ya nang at-tahiyatul itu dari langit asalnya, makanya kan gue kenapa itu rukun qauli. Lalu setelah puji-pujian dan sanjung-sanjungan Nabi kita kepada Allah, Allah menjadikan yang terindah, yang termulia, dan menjadikan Nabi kita sebagai kekasihnya. Maka saat itulah Nabi kita akan berakhir pulang ke bumi. Ujar Nabi, ya Allah, ya wahai Allah, Tuhanku yang maha mulia, setiap musafir yang bepergian, mereka itu menghajatkan hadiah berupa kado atau bingkisan buat orang yang dicintai, sahabat-sahabatnya, orang-orang tercintanya. Wahai Allah, kado, bingkisan apakah yang aku bawa daripadamu buat aku persembahkan untuk umatku? Mau tahu apa bingkisannya, Bro? Ujar Allah, wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak aku menciptakan 7 petala langit dan bumi dan segala alam semesta ini, aku sudah menetapkan dalam qabdah, dalam ketentuanku, aku telah mewajibkan bagimu dan umatku sholat yang 5 waktu sehari semalaman, yang asalnya 50 dikurangi tersisa 5 waktu. Itulah bingkisanku, hadiahku kepada umatmu. Mau diterima hadiahnya, Bro? Man hafiza ala sholah, ya Nabi, siapa yang menyempurnakan mendirikan sholat yang 5 waktu sesuai dengan syarat rukunnya, belajar nih pula, karena kalau ada kita mesti belajar. Man hafiza ala sholah, siapa yang memelihara sholat yang 5 waktu ini, maka ujar Nabi, Allah berjanji, inna li'abdi alaya ahdan, antara aku dengan hambaku 2 janjiku. Mau tahu, Bro? Bagi orang yang memelihara sholat yang 5 waktu, Allah u'adzibahu, aku tidak menyiksa orang itu selama-lamanya, tidak diazab. Amin. Jadi kalau takutan mati karena kubur tembus ke surga, amin. Kalau takutan dengan hari hisab, aman kita, asal salatnya sempurna, amin. Yang kedua, ujar Allah, wa al-udkhilahu jannah bighairi hisab, aku pasti memasukkan orang itu ke dalam surga Firdaus bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Man hafaza ala sholah, siapa yang menjaga di sholat yang 5 waktu ini, akramahullahu bi khamsin khisalin, Allah memberi 5 macam. Mau tahu tambahannya 5 macam, Bro? Pertama, yurfa'u anhu dhiqul 'aishi, Allah akan mengangkat orang itu, apapun permasalahan hidupnya akan diberi jalan keluarnya. Mau? Asal salatnya benar, betul, baca Fatihahnya jangan salah, tartil, tasyahud akhirnya bujur, rukun qauli, rukun fi'linya benar, amin. Yurfa'u anhu dhiqul 'aishi, Allah akan mengangkat orang itu
dari berbagai macam kesempitan kesusahan hidup. Jadi bila kita nih ada macam-macam cobaan ujian, kalau pina Fatihah aku kada bujur, belajar buat. Kalau pina anu tasawuf kuli belum bujur, kalau pina aku nih katujuh melambatakan sholat, harus melihat apa yang kita lakukan, bagaimana sholat yang kita tegakkan, dan disempurnakan sholat kita bertahan. Kemudian ya Nabi wa adzabil qabri, orang tuh ada disiksa kena di dalam kubur. Amin. Kemudian ya Nabi yang ketiga, yakni wa yamur wa yakni yuktihillah kitabahu biyamini, dia akan menerima suratan amal dengan tangan yang kanan, berarti ahli surga. Wa yamurru ala siratikal barqil khatibi, dia akan melewati tikian siratan mustaqim melebihi kecepatan kilat yang menyambar. Dan kita kali itu ulun nih nahan berangkat umrah dari Jakarta ke Jeddah. Ulun kada melihat laut Jeddah, tapi ulun melihat laut Jeddah. Betul apa betul? Saking pesawat itu cepatnya terbangnya. Kayak itu jual aja kita. Kita ini mesti melewati neraka apa? Tapi kita ada melihat. Amin. Karena wayamurru ala siratikal barqil khatibi, mustahil ulun berangkat umrah lamun kada melewat laut Jeddah. Betul apa betul? Bahkan memasang niatnya di atas laut Jeddah namanya ialah lam, tapi udah kada melihat karena naik pasah. Akhirnya kita buat bila sholat bujur kita naik sayapnya malaikat Jibril. Amin ya Rabbal. Itu permintaan Jibril kepada Allah Ta'ala supaya malaikat Jibril diperkenankan bagi orang umat Nabi Muhammad yang menegakkan sholat yang 5 waktu, biar tidak melihat neraka jahanam, akan melewati sekian sholat mustaqim di atas sayapnya Jibril yang terkembang. Mau benar, dan jangan ada nama landau nih subuh, zuhur, asar, maghrib ditepati kada lawas ya kalau belah paling 60 atau 70 bertambah juga sedikit. Apabila kita istiqamah di dalam sholat yang 5 waktu, janji Allah pasti kita dapati wa yamurru ala siratikal barqil khatibi, melewati tiang siratan mustaqim seperti kecepatan kilat yang menyambar. Senang apa senang boh? Bahagia apa bahagia boh? Enak banget. Nah kemudian yang terakhir wa yadkhulul jannata bighairi hisab, kalian ya Nabi pasti masuk surga tanpa ditanya-tanya. Jaminan surga dalam tangan. Amin. Ini aja yang bisa ulun sampaikan. Mudahan besar manfaatnya. Ulun hendak meninggali pian amalan mau kabok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hadzal kaifatu, siapa jana yang mengamalkan ini amalan, diberikan oleh Allah Ta'ala rezekinya yang lapang. Amin. Mau berperajedian, diberikan oleh Allah kekayaan di dunia dan kekayaan di negeri akhirat. Amin. Kemudian orang ini kada disiksa di kubur, dia akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mengamalkan begitu selesai sholat yang 5 waktu, sempurnanya dibaca 100 kali sehari semalaman, dicaji bukaan pintu rezeki dari arah kanan arah kiri, dari langit dari bumi. Akor siap mengamalkan, iringi ulun. Ini banyak membawakan berapa ratus. Yang di luar sana biar dapat juga. Tuh yang di belakang, yang di luar. Iringi ulun bo. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Hul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. Ulun ijazahkan doa ini. Pian sahur. Ulun terima, insyaallah berikan oleh Allah kekayaan yang melimpah-limpah, pintu-pintu rezeki dibuka buat kita semua untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.